Oke guys, so kejadian ini terekam oleh CCTV pada tanggal 30 Mei 2025 jam 6 sore lewat 57 menit. Detik-detik kejadian ini akan berlangsung pada momen di sore hari yang kelihatannya sangat normal. Seperti yang kalian lihat ya, di sana adalah momen-momen pada saat keluarga berkumpul setelah pulang kerja, kemudian lagi asik melihat berita, lagi asik makan, lagi asik di ruang keluarga bersama dengan anak tercinta. Dan kalian lihat balon ungu itu yang lagi dimainin sama anak itu terlihat begitu innocent, begitu tidak berbahaya, begitu aman. Kelihatannya tidak akan menyakiti seseorang. Guys, sekarang balonnya udah berada di belakang anak kecil itu. Ini adalah detik-detik menegangkannya. Aku akan memperlambat videonya. Tuh, you see that? Ledakan balon tiba-tiba meledak guys. Nggak ada angin, nggak ada paku, nggak ada jarum, nggak ada hujan, nggak ada petir, nggak ada apa-apa. Tiba-tiba balonnya bukan puff ya, boom, meledak dengan sangat kencang dan mengeluarkan api, dan ledakannya sangat kencang sampai pintu lemari itu kebuka. Terus ya, ledakannya itu, apinya itu gede banget sampai orang yang rekam ini tulis di caption bahwa balon itu meledak hingga membuat rambut si anak satu bagian hilang alias kebakar, dan bulu-bulu di tangannya juga hilang. Jadi itu bener-bener apinya tuh nyata banget ya. Ini bukan sulap, bukan sihir, bukan magic. Ini murni bener-bener sebuah ledakan dari sebuah balon yang kelihatannya itu nggak berbahaya. Kenapa bisa terjadi? Yuk kita Google dulu. Dan aku juga sembari buka Google-nya orang China, yaitu Paitu, supaya kita bisa tahu kenapa balon tuh bisa meledak. Apakah ada sesuatu di dalam balon itu yang buat balon tuh meledak? Oke guys, ini menurut Paitu kenapa balon itu bisa meledak. Ya, aku bacain buat kalian ya. 气球充气时，国内因为考虑到成本因素，所以一半都是采用氢气来充气。 Jadi dikarenakan untuk menghemat biaya, jadi balon-balon yang ada di China itu biasanya diisi dengan gas hidrogen. Nah, kalau misalkan diisi dengan gas hidrogen, apakah ada pengaruh yang membuat balon itu bisa meledak? So, balon itu bisa meledak karena tergantung dari tipe gas yang ada di dalamnya. Oke, ada beberapa tipe gas yang biasanya terdapat dalam balon. Kita lihat satu-satu. Tipe gas yang pertama yang biasanya terdapat di balon itu adalah udara biasa ya. Nah, kalau misalkan balon itu hanyalah berisi udara biasa yang biasa kita pompa atau kita tiup. Nah, itu kalau misalkan balonnya ada di dekat api atau sumber panas, maka udara yang di dalam balon itu bisa menguap atau mengembang. Kalau misalkan kualitas karet balonnya atau kualitas balonnya itu tak bagus, nah itu kalau pas balonnya ngembang, dia bisa rawan pecah. Pecahnya itu dia bukan berupa sebuah ledakan, dia hanya kayak balonnya aja pecah, pum, pum, dah selesai. Dia nggak ada ledakan, dia nggak ada api sama sekali. Ya itu kalau isinya udara biasa. Oke, kalau misalkan isinya adalah hidrogen yang seperti tadi video yang kita lihat, nah hidrogen itu adalah gas yang highly flammable, yang artinya tuh gas yang gampang sekali terbakar atau meledak. Nah, ketika balon yang berisi hidrogen ini dekat dengan sumber panas atau api, nah hidrogen ini bisa bereaksi dengan sangat cepat. Nah, kemudian dia akan melepaskan energi yang akan membuat balon meledak dan disertai dengan api. Oke guys, tipe yang ketiga itu adalah gas helium. Gas helium ini relatif aman karena dia tidak mudah bereaksi dengan gas lain atau bereaksi dengan udara. Nah, sehingga
Biasanya balon-balon yang gampang terbang itu, nah supaya lebih aman itu disarankan untuk menggunakan gas helium daripada gas hidrogen ya. Kemudian gas helium apabila dia dipanaskan atau apabila balon yang berisi gas helium berada di tempat yang panas atau dekat dengan sumber api, nah gasnya itu akan sama ya. Semua gas itu kalau misalkan dipanaskan dia akan mengembang. Kemudian balonnya juga tetap pecah, tapi dia tidak akan mengeluarkan api, dia hanya pop. Jadi kalau gas helium itu sama dengan balon yang diisi udara biasa, dia tidak, waktu dia pecah atau dia meledak, dia tidak akan mengeluarkan api, dia hanya puff saja. Nah bedanya kalau misalkan yang diisi helium, balonnya tuh bisa terbang guys. Cool for your party. Jadi kalau misalkan kalian pingin kayak suasana yang balon-balon yang bisa ada di atap-atap tuh, jadi bikin atap kalian tuh lebih fancy dan lebih colorful. Nah ya kalian pakai gas helium ya. Kalau pakai ditiup doang ya balonnya nggak bakal bisa naik, nggak bakal bisa ada kayak ngambang-ngambang gitu. Ya cuman di bawah-bawah aja. Kalau kalian mau pakai udara biasa boleh, cuman balonnya paling ditaruh di lantai aja atau diikat. So guys, itu ya tadi bahaya dari balon-balon kecil. Nah, gimana kalau misalkan balonnya gede? Apakah bahayanya lebih gede lagi? Yes guys, betul sekali. Betul, semakin gede balon, semakin gede bahayanya. Contohnya adalah balon udara. Kalian pernah naik balon udara? Aku sih belum ya, tapi aku secara pribadi aku pingin banget naik balon udara. Tadinya sebelum aku ngeliat video ini, video balon udara yang mengalami kecelakaan sehingga menewaskan 8 orang di Brasil. Padahal di Brasil tuh sering banget loh ngadain atraksi balon udara guys, tapi nggak tahu kenapa tiba-tiba ini terjadi kecelakaan. Kita simak aja videonya ya untuk cari tahu kenapa. Yuk. Kasian banget ya. Bayangin guys, bayangin orang-orang yang di dalam keranjang yang di balon udara itu. Gimana rasanya ketakutan mereka. Itu bener-bener kalau udah kayak begitu tuh gimana cara nolongnya? Pakai pesawat nggak mungkin. Terus karena balon udaranya gerak-gerak juga kan, terus apinya gede banget. Satu-satunya adalah loncat ke bawah. Cuman kalau misalkan di bawahnya itu air masih penting ya, kalau di bawahnya itu masih tanah. Jadi itu orang-orang di sana tuh berpacu dalam waktu antara mau loncat atau mau nunggu. Kalau misalkan orang loncat itu bakal mempengaruhi beban balon itu juga. Jadi balonnya bisa kayak naik lagi. Jadi kalau misalkan mereka udah mencapai jarak aman di tanah, misalkan jarak amannya 5 meter dari tanah terus loncat gitu. Nah, kalau misalkan 1, 2 loncat, 3 loncat, nah itu balonnya kan bakal, keranjangnya kan bakal makin ringan bebannya. Nah dia bakal naik lagi. Nah otomatis yang tadinya jarak aman, batas aman dari tanah, ketinggian aman untuk meloncat, misalkan 5 meter, terus karena beberapa orang udah loncat, nah balonnya naik lagi, otomatis kan jarak amannya jadi makin tinggi kan. Nah ini kan, jadi otomatis kan mesti nunggu lagi kan. Nah sementara balonnya tuh nggak tahu kapan bisa meledak. Karena balon kebakar, walaupun isinya itu air balloon itu isinya udara, tapi balonnya kan bisa kebakar guys. Pokoknya setiap detik adalah bener-bener momen-momen yang paling menegangkan. Setiap detik itu adalah momen kehidupan. Oke guys, so ini aku kasih kalian lihat cuplikan dari berita The US One mengenai insiden air balloon ini supaya kita bisa tahu lebih detail ya. Balon udara ini membawa 21 penumpang termasuk pilot ketika terjadi kecelakaan di Praia Grande di bagian selatan Santa Catarina, sebuah destinasi turis yang kerap mengadakan atraksi balon udara. Jadi atraksi balon udara ini udah umum loh di sana, udah sering. Nah tetapi terjadi kecelakaan dan menewaskan 8 orang. Nah, para korbannya adalah
Liz Herman Parisotto, seorang dokter yang meninggal, yang tewas di tempat bersama dengan ibunya. Korban lainnya adalah seorang dokter juga yang bernama Andrea Gabriel De Mello, Leandro Luzzi, seorang skater, kemudian ada Janaina Moreira Soares da Rocha dan Everaldo da Rocha. Bayangin guys, bayangin kalian mau liburan berdua sama pasangan kalian, mau menikmati momen-momen bersama yang indah, tapi ternyata itu adalah menjadi hari terakhir. Kemudian korban berikutnya adalah Fabio Luzzi Izziki dan Julien. Turut berduka untuk semua korban. Oke guys, jadi ini adalah penjelasan dari si pilotnya. Si pilotnya bilang kemungkinan kebakaran ini disebabkan oleh insiden di blowtorch. Nah, blowtorch itu adalah sebuah sistem pembakaran yang menggunakan gas propane atau yang biasa kita kenal dengan gas LPG. Nah, kata si pilot ini, dia itu nggak tahu apinya itu emang udah nyala dari sana atau dia nyala sendiri. Nah, cuman kata si pilotnya ini, dia setelah menyadari ada api, ada kebakaran, dia langsung cepet-cepet mau mendaratkan balonnya. Kemudian ketika udah mau menyampai tanah, ketika balonnya udah mau hampir dekat tanah, dia suruh penumpang-penumpangnya untuk loncat. Nah, terus kemudian pada saat penumpang-penumpangnya ini mulai loncat, nah, balon udaranya ini menjadi semakin ringan dan dia terbang lagi guys. Nah, setelah itu tiba-tiba balonnya meledak, kemudian basketnya jatuh ke tanah. Nah, mungkin dari kalian ada yang bilang mungkin mereka naik balon udara yang ilegal atau yang tidak berizin. Tapi pada kenyataannya enggak loh guys. Balon udara ini dioperasikan oleh sebuah perusahaan yang bernama Sobrevor. Nah, dia itu punya lisensi untuk menerbangkan balon udara. Jadi ya, walaupun udah ada lisensinya, tetap bisa terjadi kecelakaan. Oke, so guys, itu tadi adalah karena kecelakaannya, karena adalah unsur yang tidak disengaja sehingga menyebabkan kejadian nahas itu terjadi. Nah, gimana kalau misalkan ada unsur kesengajaan guys yang mengakibatkan ledakan dan membuat orang lain terluka? Seperti contoh kasus yang ada di Indonesia baru-baru ini. 8 fakta ledakan dahsyat balon udara yang dikejar anak-anak di Ponorogo. Jadi ada sebuah balon udara yang jatuh terus lagi dikejar sama anak-anak. Nah, terus ada seorang cowok yang ngelihat, terus dia itu pingin ngamanin balon udaranya itu supaya nggak melukai anak-anak lain. Nah, dia tuh sampai lari, nyebrangin sawah, nyebrangin sungai, sampai akhirnya berhasil ngejar balon itu. Nah, tapi pada saat dia mau ngamanin balon itu, waktu dia mau nyentuh balon itu, tiba-tiba balonnya boom. Nah, kenapa balonnya itu bisa meledak? Ini bukan perkara karena ada gas hidrogen, gas helium, bukan yang tadi kita sebutin ya, bukan karena blowtorch, bukan semua itu guys. Ini ada unsur kesengajaan. Karena ternyata di balon udaranya itu ditempelin mercon alias petasan, dan jumlahnya itu nggak main-main loh. 70 petasan kecil, 5 petasan besar di balon udara yang gede dengan panjang sekitar 25 meter. Terus petasan besarnya itu ada 4 yang segede betis. Yang segede betis orang dewasa. Bayangin 4 biji mercon segede betis orang dewasa ditambah 70 biji mercon segede ibu jari. Banyak. Itu kayak mau ngeledakin satu desa kali, satu kampung kali ya. Forward. Maksudnya apa itu? Terus ini ada satu petunjuk guys. Satu petunjuk, dia tuh di balonnya itu ada tulisan balong. Tapi jadi aku benar-benar penasarannya, ini orang-orang yang nerbangin balon ini, apa yang ada di pikiran dia? Untung aja ada nih si hero ini yang ini berinisial YN, si cowok ini yang mengamankan balon itu. Kalau enggak, korbannya anak-anak. Viral di media sosial sebuah video yang memperlihatkan insiden balon udara berisi petasan jatuh di rumah warga di Blitar, Jawa Timur pada hari Lebaran Senin 31 Maret 2025.
Dalam video tersebut terlihat warga sedang menerbangkan balon udara transparan yang berisi petasan. Namun saat berada di udara, balon tersebut mengempis dan jatuh, sementara petasan yang terpasang meledak di udara. Setelah balon udara jatuh, api yang masih menyala terbawa dan membakar bagian halaman rumah warga. Insiden tersebut menyebabkan kerusakan pada atap rumah warga dan tanaman terbakar. Beruntung tidak ada korban jiwa dalam insiden tersebut. Ternyata kejadian itu nggak sekali aja, nggak sekali dua kali loh, nggak sekali dua kali, sering banget kejadian. Nah ini ada lagi berikutnya, kejadian yang terjadi juga sama orang nerbangin balon udara dengan petasan. For what? I'm speechless, babe. I'm speechless. Aku nggak tahu lagi mau ngomong apa ya. Ini udah di luar jangkauan otakku. Aku nggak ngerti. Terus juga kalau misalkan kalian pergi ke China, jangan lupa untuk ditanyakan kepada yang penjualnya, sellernya atau supplier balon ini, apakah gas yang digunakan itu adalah gas helium atau gas hidrogen. Ya jangan mau beli kalau gasnya gas hidrogen, karena sangat rawan meledak. Karena di China mungkin supaya harganya terjangkau, ya, jadi mereka mengupayakannya dengan mengisi dengan gas yang lain, yaitu gas hidrogen. Ya tapi mungkin gak semua balon seperti itu di China ya. Jadi ditanyakan dulu aja, nggak apa-apa, nggak ada ruginya bertanya daripada sesat di jalan. Bye. Happy birthday to you, happy birthday to